Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala penyertaan kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-14. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, lembah adalah sebuah lekukan di antara dua pegunungan. Karena sangat dalam, tempat itu gelap dan lembab, karena hampir tidak terkena sinar matahari. Keadaan bertambah mencekam karena letaknya yang sulit dilalui. Terkadang lembah dijadikan sebagai sarang penjahat. Jadi sungguh sangat berbahaya saat melakukan perjalanan melewati lembah-lembah. Banyak orang menjadi takut untuk melaluinya, dan itu sebabnya Alkitab menggambarkannya sebagai lembah kekelaman atau lembah bayang maut. Pemazmur menulis tentang pengalaman pahitnya ketika berada dalam lembah kekelaman. Yang dirasakannya hanyalah kelelahan, kekhawatiran maupun ketakutan. Segala usaha yang dilakukannya untuk keluar dari lembah itu seakan tertutup. Tidak ada pertolongan. Apa yang dapat dilakukannya saudara? Ia akan bertahan dan terus mencari pertolongan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dan 4 kali pemazmur dilepaskan dari segala penderitaan hidupnya oleh Tuhan. Di saat yang tepat, ia menemukan jalan keluar dan kemenangan. Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya untuk membawanya keluar dari kegelapan dan kekelaman. Bahkan belenggu-belenggunya telah diputuskannya. Pemazmur berkata, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Saudaraku, pada saat tertentu mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di lembah kekelaman. Jika saat yang menyesakkan itu tiba, ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan tidak adil kepada kita atau membiarkan kita, saudaraku. Justru lewat lembah kelam itulah kita diajar untuk ingat kepada Tuhan, diajar untuk mencari Tuhan, diajar untuk mengandalkan Tuhan. Seperti pemazmur, mari kita belajar untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Justru di lembah kelamlah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengalami betapa hebat kuasa-Nya yang menyertai kita. Dan kita bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan kerjakan bagi kita yang percaya. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman adalah gambaran dari sebuah keadaan yang tidak baik, saudara, di mana banyak masalah yang datang bertubi-tubi, serta penderitaan yang berat yang dihadapi oleh umat Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Daud yang mengalami permasalahan yang berat. Namun dalam setiap persoalan yang dihadapi, Daud menegaskan bahwa dia tidak takut, karena dia percaya ada penyertaan Tuhan bagi hidupnya. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh luar biasa, saudara. Hal ini membuktikan bahwa walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, tetapi kita harus yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti sepanjang masa, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam segala situasi dan kondisi hidup ini. Firman Tuhan tersebut sangat indah dan menguatkan iman kita semua. Karena saat hidup kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar itu ada di dekat kita.
Kasih setia dan kekuatan kuasa-Nya tidak akan meninggalkan kita. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita lebih fokus melihat kepada masalah yang besar yang terjadi dan lupa kepada Tuhan yang maha besar dan selalu ada di sisi kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku, banyak orang tidak suka berada di dalam lembah dan lebih suka berada di puncak gunung. Di puncak gunung tidak ada tanaman yang berbuah. Tanaman yang menghasilkan buah umumnya tumbuh di lembah di mana air hujan turun mengalir dari atas gunung dan memberi zat makanan yang subur bagi tanaman itu. Demikian juga dengan hidup kerohanian kita mengikut Tuhan. Kita perlu punya pengalaman berada di puncak gunung untuk melihat segala kebesaran dan kuasa Tuhan. Namun saat kita berada dalam lembah kekelaman dan penderitaan, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dan belajar tentang kesetiaan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang berada dalam lembah kekelaman. Tetaplah bertahan dalam iman saudara. Yakinlah bahwa ada pertolongan saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pemazmur berkata, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Untuk itu saudara, mari kita tetap semangat menjalani hidup ini dan belajar untuk semakin setia dan hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi kami yang begitu sempurna. Bahkan saat kami berada di lembah kekelaman, Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa tidak takut dan selalu percaya penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan di Malaysia dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang hidup dalam ketekanan, kesulitan. Bebaskan mereka ya Tuhan, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami. Tuhan memberkati program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan yang memberkati negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.